Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat pecinta uripi Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mari kita dengarkan pertanyaan sahabat kita dari Pulau Lombok. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santunku dan kasih sayangku pada guruku tercinta dan semua jamaah Urife Allah Channel. Saya Syadik Saifuddin dari Sakra, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ingin bertanya tentang hakikat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, berarti kalau masih ada yang menyebut dan disebut Allah itu belum tunggal. Nah, buktinya masih ada hamba di situ. Masih ada hamba dan Allah di situ. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim itu supaya tidak ada yang menyebut, supaya esa, supaya tunggal. Nah, itu saja guru. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya, bagaimanakah cara mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim di dalam dada kita. Bismillahirrahmanirrahim di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu perkara apabila tidak didahului dengan bismillah, apalagi di dalam perkara ibadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua amal, semua perkara itu akan bakal terputus dari rahmatnya Allah. Contoh lagi, ketika menyembelih hayawan tanpa Bismillahirrahmanirrahim, kita menyembelih hayawan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka hasil sembelihan itu hanyalah sebagai bangkai dan haram hukumnya untuk dimakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya di sini masih ada dua
yang menyebut dan yang disebut, masih ada hamba, masih ada Tuhan, masih ada pelaku dan masih ada yang melakukan, masih ada penggerak dan yang digerakkan, masih ada makhluk, masih ada kholik di sini. Bagaimana cara merealisasikan sesuai hakikatnya. Jadi sebelum kita beranjak menyesuaikan antara syariat dan hakikatnya, kita berbicara tentang syariat dulu. Segala perkara tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah segala perkara yang kita lakukan dari rahmat Allah. Maknanya tanpa Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari Allah. Maknanya kita selama ini yang merasa jadi Tuhannya di dalam segala perkara itu, maka segalanya terputus dari hablum minallah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gerakkan, apapun yang kita aktivitaskan tanpa Bismillahirrahmanirrahim secara syariatnya, maka ya terputus dari Allah. Karena hambanya, karena manusianya di dalam hatinya tidak menyembah kepada Allah. Karena manusianya di dalam hatinya tidak mengabdi kepada Allah. Karena manusianya masih mensekutukan wujudullah dengan wujud diri manusianya di hatinya. Karena manusia masih mensekutukan urip Allah dengan urip manusianya di hatinya. Karena manusia masih mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya di hatinya, maka selamanya segala perkara apapun yang kita kerjakan pasti ya terputus. Karena kita selama ini tidak bertuhan, melainkan mentuhankan, mendewakan, membanggakan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita daripada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim itu agar tiada hamba, tiada Tuhan, agar tiada makhluk, tiada kholik, agar tiada gerak dan yang digerakkan, agar esa kenyataan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di dalam sudut pandang syariat masih menyebut Bismillahirrahmanirrahim, masih menyebut nama, yakni nama Bismillah dengan nama Allah. Akan tetapi bila dihakikatkan Bismillah sudah tak berlaku lagi kecuali Bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Secara logikanya begini, apakah mungkin sebuah nama saja bisa memiliki kasih dan sayang? Contoh nama saya Abdul Halim. Apakah nama Abdul Halim, jika nama Abdul Halim ini ditulis atau dibaca, apa bisa hanya sebuah nama Abdul Halim ini bisa memiliki kasih dan sayang? Apakah nama Abdul Halim ini bisa menafkahi istri dan anak-anak saya? Apakah dengan nama saja Abdul Halim ini bisa menafkahi fakir miskin? Apakah hanya dengan nama Abdul Halim ini saja bisa membantu orang-orang yang membutuhkan? Mana mungkin hanya sebuah nama
bisa melakukan kasih dan sayang? Wong hanya nama. Ya tidaklah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah itu punya kasih dan sayang. Akan tetapi yang punya kasih dan sayang itu bidzatillah. Zatnya Allah itulah yang maha kasih dan sayang. Jadi bila hanya nama Abdul Halim saja, apakah bisa merealisasikan menafkahi istri dan anak-anaknya? Hanya nama Abdul Halim saja, apakah bisa nama Abdul Halim itu menyedekahi fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan? Ya tak mungkin sebuah nama. Tentunya nama dan zatnya, maknanya nama dan siapa yang punya nama itu. Ya harus dengan diri saya, ya harus dengan badan saya, ya harus dengan hidup saya. Maka sebuah nama itu akan ahad. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Maka ahadlah dulur papat limo pancer zat sifat asma af'al kepada nama yang disebut itu. Bila hanya sebuah nama, maka tak akan bisa mampu apa-apa nama itu tanpa siapa yang memiliki nama. Jadi bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah lah yang maha kasih dan maha penyayang. Dengan zatnya Abdul Halim lah yang bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Dengan zat Abdul Halim lah maka terrealisasi sebuah santunan-santunan dan sebagainya. Ini hanya sebuah aplikasi saja, sebuah logikanya saja. Jadi jika hanya dengan nama saja maka terputus apa yang diamalkannya. Jadi kalau di syariat kita masih duduk disyariatkan ya nyembah nama, nyembah bayang-bayang, nyembah badan, tidak ngabdi, tidak nyembah kepada hidup yang menghidupi badan, tidak menyembah siapa yang punya bayangan, tidak menyembah siapa yang mempunyai zat sehingga ada nama itu. Jika tanpa zatnya, tanpa hidup, tanpa uripe Allah, apakah ada sebuah nama? Jadi sebelum kita mengaplikasikan, ya harus tahu dulu jenjang per jenjangnya. Kalau dijelaskan langsung, ya banyak yang tidak mudeng, banyak yang gak paham, akhirnya gagal paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengaplikasikan semua itu bagaimana caranya? Jadi untuk mengaplikasikan itu agar ahad, agar esa bismillahirrahmanirrahim itu, maka janganlah dirimu jadi Tuhan lagi. Maka janganlah dirimu jadi penguasa lagi. Maka janganlah dirimu menjadi sang kholik lagi di hatimu, yang merasa dirimu yang bisa berpolah apa-apa, yang merasa dirimu yang bisa berbuat apa-apa, yang merasa dirimu menyangka kau bisa beraktivitas apapun tanpa Allah. Sementara ini kan seolah-olah kita yang jadi sang kholik di dalam dada kita. Seolah-olah selama ini kan kita yang jadi penguasa di dalam hati kita. Seolah-olah selama ini kan kita menjadi sang pencipta atas apapun yang kita lakukan selama ini di hati kita. Ya tidak, ngaku tidak, jujur tidak. Ayo, ngaku semua. Ayo, jujur semua, agar kita dimudahkan bisa kembali kepada rahmatullah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tanpa kejujuran hati kita takkan pernah selamanya memahami tentang ilmu ketuhanan. Jadi di sini saya hanya membacakan kitab-kitab diri manusia Anda. Karena Anda belum pandai membacanya, ya saya bantu membacanya. Agar Anda bisa membaca sendiri kelak di kemudian hari. Kitab-kitab Anda, itulah kitab yang nyata. Itulah Al-Quran Qadim. Di sanalah ayat-ayat Allah berlaku. Memandang apapun, disitulah ayat-ayat Allah. Bergerak apapun, disitulah ayat-ayat Allah. Beraktivitas apapun, disitulah ayat-ayat Allah. Selama ini kan kita nyembah bayangan. Selama ini kan kita menyembah kulit. Selama ini kan kita menyembah syariat-syariat manusia kita. Maka dari itu kita takkan pernah sedikit pun bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita dan ayat-ayat Allah yang ada di luar diri kita. Kita menyangka selama ini hanyalah ayat-ayat Al-Quran saja yang ditulis, yang dilihat itu sebagai ayat-ayatnya Allah. Ayat yang tertulis, yang berbentuk, yang berhuruf, yang berbunyi. Pada intinya ayat-ayat Allah itu bukan itu semua. Yang dimaksud ayat-ayat Al-Qadim itu adalah hidup yang menghidupi manusia. Dan apapun yang tergerakkan di dalam dada manusia, itulah ayat-ayat Allah. Itulah kenyataan-kenyataan Allah. Itulah kasih dan sayangnya Allah. Lalu apa yang akan kita dustakan lagi? Kita takkan pernah bisa berdusta lagi bila kita sudah berbaiat. Maknanya manusianya sudah tak berlaku lagi. Yakni baiat itu mentiadakan manusianya. Jika Anda belajar dan belajar masih lama, membutuhkan puluhan tahun di dalam belajar dan belajar, melatih dan melatih. Bila sudah datang rasa kejenuhan Anda untuk melatih, belajar, mencari Tuhan, mengaplikasikan di dalam diri, bagaimana caranya agar Anda tidak bingung lagi? Ya, berbaiatlah kepada pembimbing-pembimbing Anda. Dituntun hingga tak lama-lama untuk mengenal Allah. Karena kita saat ini berlomba-lomba dengan ajal kita. Jangan sampai kedahuluan ajal kita mengenal Allah. Bila kedahuluan ajal, betapa sakit dan tersiksanya ketika Allah membaiat sendiri diri kita di dalam hari pembalasan, di dalam hari perhitungan, yang mana diperhitungkan kembali oleh Allah hidup yang kita akui sebagai hidup kita. Diperhitungkan lagi oleh Allah badan yang kita akui sebagai badan kita. Diperhitungkan kembali oleh Allah amal yang selama ini seolah-olah menjadi amal kita, diperhitungkan. Harta diperhitungkan yang selama ini seolah-olah harta kita. Istri, suami, anak, dan harta benda yang kita cintai di dalam hati kita diperhitungkan, dikembalikan semuanya total jenderal dengan paksa dan siksa. Itulah baiatul akbar, itulah syakaratul maut. Jadi untuk mengaplikasikan bismillahirrahmanirrahim, ya kita harus tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Selama di dalam hati kita masih ada Abdul Halimnya, pasti Allahnya gaib. Bila di dalam hati Abdul Halim ini sebagai pencipta apa yang dikerjakannya, sholat ciptaan Abdul Halim, zakat ciptaan Abdul Halim, menyembelih hayawan
ciptaan Abdul Halim. Bila masih Abdul Halimnya di dada ini yang wujud, Allahnya pasti goib, Allahnya pasti tiada. Inilah tanda-tanda terputus itu. Jadi semuanya ya serba haram. Apapun makanan yang kita makan itulah serba bangkai. Minuman yang kita minum semuanya serba najis. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu diibaratkan di dalam Al-Quran, kita mengkonsumsi darah dan nanah kotor. Inilah penduduk neraka jahanam itu. Inilah penduduk hawa nafsu yang dituhankan di dalam dadanya. Semuanya serba haram. Semuanya serba terputus dari sang dalangnya. Karena di dalam dirinya manusia lebih dominan menjadi sang dalang daripada menjadi sang wayang. Karena di dalam hati manusianya lebih dominan menjadi sang kholik daripada menjadi sang makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama manusia masih wujud sebagai manusianya di hatinya, maka selamanya takkan pernah bisa mengaplikasikan Bidzatillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah bisa menyaksikan, mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua amalnya ya terputus. Jangan ngaku-ngaku kita sudah beribadah bila sudah terputus, sudah firaq, sudah talak dengan penciptanya. Firaq pisah dengan penciptanya. Bagaimana mungkin semua amal itu bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan penguasa diri kita, sementara di dalam dada kita firaq, pisah Allahnya. Allahnya ditalak, Allahnya dicerai di dalam dada kita. Yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa di dalam hati kita hanyalah nama manusianya daripada nama Tuhannya. Zat manusianya yang jadi Tuhan di dada kita daripada zat Tuhannya. Wujud manusianya yang lebih dominan di dalam dada kita daripada wujud Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Hidup manusianya yang lebih dominan di dada kita daripada hidup Tuhan yang maha hidup. Yang maha mati ngaku-ngaku menjadi yang maha hidup. Ya itulah diri kita. Ya selamanya semuanya. Agama dan bertuhannya selamanya tak akan pernah bisa terrealisasi dan teraplikasi di dalam dada kita. Bila yang jadi Tuhan masih diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hanya bagi orang-orang yang sudah sampai di dalam kematiannya lah yang bisa mengaplikasikan itu. Jadi bagi manusia yang sudah mati sebelum mati, maka bisa mengaplikasikan itu. Bagaimana mungkin manusianya yang sudah mati bisa bertanya, kalau kita baca bismillah kan masih ada yang menyebut yang disebut. Kan masih ada makhluk dan kholik. Kan masih ada yang diucap-ucapkan, masih nyebut-nyebut bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau masih ada makhluknya, ya banyak pertanyaan. Akan tetapi bagi yang sudah berbaiat, maka sudah tak ada tanya-tanya lagi. Meskipun tanpa baca bismillah, wong dirinya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya hanya Allah lah yang berperan. Hanya Allah lah yang mematikan di saat menyembelih hayawan. Bukan manusianya lagi yang merasa menyembelih hayawan.
Jadi sudah Allahnya yang maha mematikan dan Allahnya lah yang maha menghidupkan. Jangan dikira Allah itu putih saja. Hitam juga ya Allah. Hitam putih ya Allah. Baik buruk ya Allah. Taat maksiat ya Allah. Bagi siapa ini semua bisa teraplikasi? Ya bagi orang-orang yang sudah baiat. Bagi orang-orang yang sudah mati tenggelam di dalam hayatullah. Karena bagi manusia yang sudah mati, bagi manusia yang sudah teraplikasi iman kepada Tuhannya, maka manusianya sudah tak punya kuasa lagi di dalam hitam dan putihnya. Manusia sudah tak kuasa lagi di dalam baik dan buruknya. Manusia sudah tak punya kekuasaan lagi di dalam taat dan maksiatnya. Inilah aplikasi bertuhan yang original, yang sebenar-benarnya, yang la ilaha illallah, seperti iman yang diaplikasikan oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, aku yang membunuh di dalam saat kau berperang. Inilah aplikasi hati Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah tak jadi Tuhan lagi di hati Kanjeng Nabi Muhammadnya. Karena Muhammadnya sudah tak hadir lagi, sudah tak hudur lagi, sudah tak jadi penguasa lagi, sudah tak jadi Tuhan lagi. Karena Muhammadnya di hatinya sudah tak menjadi pencipta lagi, kecuali hanya Allah. Inilah iman dan akidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Lalu kita ikut siapa? Ikut Rasulullah apa ikut hawa nafsu? Kalau ikut Rasulullah, ya jadilah malaikat. Diutus bersujud kepada Adam, ya sujudlah. Maknanya seluruh malaikat itu bersujud kepada Adam, itu maknanya bagaimana? Seluruh malaikat itu ahli ibadah. Diutus sujud kepada Adam, disuruh mengakui di dalam hatinya bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak ada. Malaikatnya ya tunduk patuh kepada Tuhannya. Karena malaikatnya sadar bahwa diri malaikatku ini hanyalah makhluk yang tidak punya wujud, yang tidak punya hidup, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kehendak kecuali dengan wujud, dengan hidup, dengan kuasa dan dengan kehendak Tuhannya lah yang selama ini telah menciptakannya. Inilah malaikat. Akan tetapi iblis dan setan disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Disuruh mengakui iblis dan setan ini bahwa dirinya sesungguhnya tak ada, yang ada hanya aku, kata Allah. Iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah di hatinya. Tidak mau iblis dan setan ini. Iblis dan setan membangga-banggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah aku di dalam dadaku, kata iblis dan setan. Allah tak ada, Allah gaib. Malah iblis dan setan itu menggaibkan, mentiadakan dan mengadamkan Allah sebagai penciptanya. Yang ada di dalam hati iblis itu hanya dirinya sendiri, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, dan yang merasa punya kehendak apapun atas diri iblisnya. Berarti sesungguhnya iblis itu siapa? Coba terka sendiri di dalam dadamu.
iblis dan setan itu hanya sesebutan. Sesungguhnya siapa sejatinya iblis dan setan itu? Mari kita baca diri kita. Ada ungkapan lagi di luar sana, orang Yahudi selamanya tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila umat Islam ini jaya, bila umat Islam ini menang. Maknanya bagaimana? Iblis dan setan tidak akan pernah, hawa nafsu tidak akan pernah rela dan ridho bila diri manusia kita ini ditiadakan, ditidakwujudkan, digoibkan, dimatikan, tidak kuasakan. Manusia kita kan selama ini tidak terima bila kita dituduh, bila kita diarani ora wujud, bila kita diarani ora urip, bila kita diarani ora kuoso, bila kita diarani ora punya kehendak dan daya upaya. Bong sesungguhnya yang wujud, yang hidup, yang punya kuasa atas segala apa yang aku kerjakan, yang wujud aku sendiri kok. Ini bagi hawa nafsu yang masih berkumpul dengan iblis dan setan tidak akan terima kenyataan ini. Sehingga Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dirinya ditiadakan, digoibkan, diadamkan, ditidakwujudkan di hatinya. Inilah iblis dan setan itu. Maka bagaimana mungkin bisa terrealisasi Bismillahirrahmanirrahim di dalam dadanya bila iblis dan setannya masih ada? Bila diri manusianya masih ada, ya selamanya berada di dalam an-nar. Selamanya berada di dalam neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia. Dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Hati siapa itu? Ya hati diri kita sendiri yang merasa wujud di dalamnya. Maka semuanya takkan pernah terrealisasi kecuali manusianya rela, ridho menuju rojiun di dalam kematian dirinya, menuju rojiun di dalam kehancuran langit dan buminya, kehancuran hidup dan badan yang selama ini diakui sebagai hidup dan badan miliknya, dipersembahkan lagi kepada Tuhan yang telah menciptakannya, baru bisa teraplikasi. Maknanya bukan manusianya lagi yang bisa mengaplikasikan, bukan manusianya lagi yang bisa beramal, bukan manusianya lagi yang bisa berzikir. Wong manusianya sudah mati kok. Wong manusianya sudah kembali di sisi Allah kok. Wong manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kok bisa beramal lagi. Mohon maaf. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62, siapapun kamu, baik kamu muslimin, baik kamu mukminin, baik kamu Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, dan siapapun kamu, bila hatimu beriman kepada Allah, iman yang bagaimana? Ya iman yang seperti dipaparkan di dalam uripe Allah ini. Yang kedua, bila kamu beriman kepada hari akhir, kepada keakhiran dirimu, kebinasaan dirimu, ketidakwujudan dirimu, ketidakhidupan dirimu, ketidakkuasaan dirimu, itulah beriman kenyataan aplikasi di dalam rukun iman. Maknanya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jika sudah kiamat diri manusia kita di hati kita, bila sudah tak ada lagi wujud diri manusia kita di hati kita, maka akan bertemu dengan rukun iman yang ketiga, yakni beramal soleh. Jadi yang beramal soleh sudah bukan manusianya lagi. Amal soleh itu adalah amal yang diafali,
oleh zat, sifat, asma, af'al itu sendiri. Ya, amal yang diaf'ali oleh Allah sendiri, bukan amal yang diaf'ali oleh hawa nafsu. Jadi yang dikatakan amal yang soleh itu amal yang dikuasai oleh Allah sendiri. Bila amal itu masih dikuasai oleh Abdul Halimnya, bila amal itu masih dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri di hati kita, apapun amal itu, apapun aktivitas kita, baik kelihatannya ibadah, semuanya terputus dan tak berguna sama sekali, bahkan menjadi api-api yang membakar diri manusia kita, api kebanggaan, api merasa dirinya mulia, api merasa dirinya sudah banyak ibadah, api kesombongannya, api yang di dalam dada itulah yang membuat terbakarnya amal-amal linafsi diri manusia kita. Jadi bukan amal lagi namanya, tapi kemaksiatan, tapi siksa di dalam ahli kubur dan ahli jahannamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita logikakan, kita ilustrasikan. Pertama, iman kepada Allah. Ini buat seluruh manusia yang ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Iman yang untuk seluruh manusia. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Bila ditilik, dipandang secara syariatnya, setelah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada hari kiamat. Tentunya kalau sudah beriman kepada hari kiamat, kan manusianya sudah berjumpa dengan kiamatnya. Kan manusianya sudah jumpa dengan kematiannya. Kan manusia sudah jumpa dengan kesadarannya bahwa dirinya hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa. Bila manusia sudah sampai kesadarannya di dalam iman kepada hari akhir, berakhirnya manusia jadi Tuhan, maka yang ketiga adalah amal soleh. Maka mana mungkin manusia bisa beramal soleh, wong manusianya sudah mati. Mana mungkin manusianya bisa beribadah, wong manusianya sudah tak wujud, tak hidup, tak kuasa lagi. Maka Allah lah yang menguasainya. Inilah makna amal soleh. Inilah makna hakikat yang kita bawa selama ini, mengembalikan lagi lillahi ta'ala. Jadi di dalam semua paparan uripe Allah ini tidak ada aliran-aliran apapun. Tidak ada sekte-sekte apapun. Ikut ini, ikut itu, sanad ini, sanad itu, tidak berlaku di paparan uripe Allah. Karena di dalam uripe Allah, di paparan uripe Allah, hanyalah untuk memurnikan kembali ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Semua apa yang kita lakukan tergantung niatnya. Siapa yang jadi Tuhan di dalamnya? Allah kah atau diriku? Nah, tujuan kita berniat di ujung niatan semua apa yang kita lakukan, yakni ketemu dengan lillahi ta'ala, supaya kita tidak jadi Tuhan di dalamnya. Supaya kita tidak linapsi. Terserah orang lain menuduh di dalam paparan uripe Allah ini, fahamnya ini, alirannya ini, terserah. Tapi sejatinya di sini tidak ada aliran apa-apa. Yang ada hanyalah tauhid, memurnikan kembali iman dan akidah apa yang sudah dibawa oleh junjungan kita semua, junjungan seluruh manusia, contoh yang harus diikuti oleh seluruh manusia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya selalu suci dari Muhammadnya. Karena suci di dalam hati Nabi Muhammad dari Muhammadnya, maka Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, selalu diutus kemana-mana oleh Allah, selalu diperankan kemana-mana oleh uripe Allah, selalu beraktivitas apapun diaktivitaskan oleh uripe Allah. Inilah lambang
utusan-utusan Allah. Jadi sudah bebas dari belenggu perbudakan utusan-utusan diri manusianya sendiri di hatinya, utusan-utusan iblis dan setannya di hatinya. Karena inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Sucinya hatimu dari dirimu di hatimu. Inilah iman itu. Inilah Lailatul Qadar itu. Dan inilah Idul Fitri. Hari kemenangan dari perbudakan hawa nafsunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua yang sama-sama ngaji di dalam paparan uripe Allah, semoga kita bisa memahami dengan mudah apa yang telah dipaparkan. Jangan Anda kira saya tidak ngaji, saya juga ikut ngaji bersama Anda sekalian. Karena mana mungkin Abdul Halim bisa menerangkan rahasia Tuhan? Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa menjelaskan rahasia ilahi bila bukan ilahi itu sendiri, bila bukan zatnya sendiri, bila bukan uripe Allah dewe, bila tak ada hidup di diri Abdul Halim ini, apa Abdul Halim bisa berkalam? Silakan resapi itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tujuan di paparan uripe Allah ini untuk melepaskan perbudakan iblis dan setan, untuk melepaskan perbudakan hawa nafsu kita sendiri, untuk melepaskan perbudakan kerajaan hawa nafsu ini agar kita bisa terbang kembali, mi'raj kembali, wusul kembali, tajalli kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Semoga kita bisa merealisasikan itu semua dengan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita gembahkan bersama-sama di mulut, di lisan, dan bahkan di dada kita sholawat dholimin daf'ul bala. Agar kita bisa merealisasikan dan agar kita kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kumpul apanya? Bukan kumpul badannya. Yang kumpul adalah uripe Allah. Maknanya iman yang sama persis, tidak menyimpang dari iman yang diimani oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan kumpul dengan Rasulullah di dalam surga. Kapan? Ya sekarang, bukan nanti. Kalau nanti sudah selesai pagelarannya, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tidak ada pagelaran lagi. Pagelaran itu kumpulnya kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad ya sekarang ini. Maknanya kumpul imannya, sama persis imannya dengan apa yang diimani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud kumpul. Kita sudah tidak jadi Tuhan lagi, tapi menjadi utusan Allah, dikuasai Allah, dihidupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bizzalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.